Saudara sekalian, ya, kalau Tom Lembong korupsi ya harus dihukum, itu jelas ya. Tetapi jangan mengada-ngada. Begini, ya, harusnya untuk menahan Tom Lembong paling tidak sudah terlihat adanya aliran dana yang bisa dibuktikan ke dia. Lah ini aliran dananya nggak ada gimana? Oh, tapi kan korupsi itu tidak harus memperkaya diri. Iya, kita paham. Tapi untuk menilai adanya yang namanya niat buruk, mens rea, biasanya ya terjelma dari aliran dana. Ini enak betul ya. Menjadikan orang tersangka karena kebijakan. Lalu ketika ditanya kerugiannya ada aliran dana nggak ketahuan, belum, katanya nanti didalami. Lah kalau didalami kenapa sudah dijadikan tersangka dan ditahan pula ya? FYP gue belakangan ini penangkapan tikus negara ya. Dan gue makin merasa benar karena sudah memilih Prabowo Subianto sebagai presiden 2024 sampai 2029, bahkan kalau bisa 2 periode say. Dan gue jadi ngerti ya, lama-lama jadi semakin mengerti. Yang awalnya gue udah ngerti, sekarang gue lebih ngerti lagi kenapa pada takut kalau Bapak Prabowo itu jadi presiden. Kasus-kasus korupsi yang belakangan ini beritanya seliweran ya, kok gue perhatiin paling banyak itu dari si nenek banteng. Ya kalau kayak gitu ya bener aja lah kalau eranya Bapak Jokowi itu alot alias susah banget untuk menangkap para pemain-pemain uang tersebut. Ya gimana nggak susah, uang bantengnya berkuasa. Dan gue itu makin kasihan sama Pak Jokowi ya jadinya ya, karena selama ini ternyata Pak Jokowi itu berjuang sendirian say. Dan gue makin mengerti kenapa RUU perampasan aset sampai sekarang itu masih belum dibahas dan masih belum disahkan. Dan yang menghalangi itu adalah DPR. Tahu dong ketua DPR RI siapa? Para wabah mah mana paham. Malah pada nanya 10 tahun era Pak Jokowi kemana aja. Gue jelasin lagi ya, Bapak Joko Widodo itu tidak bisa berbuat apa-apa karena masih di bawah naungan partai banteng tersebut. Nah, sekarang dilanjutkan di era Bapak Prabowo Subianto karena Bapak Prabowo itu adalah ketua umum partai sekaligus presiden. Ya langsung lah dengan mudahnya dicomot-comot say. Nggak perlu nunggu komando atau konfirmasi dari partai karena dia yang punya partainya. Gue yakin di era Pak Jokowi itu sebenarnya banyak banget yang mau dieksekusi tapi nggak bisa. Ya karena Bapak Jokowi itu ada di bawah naungan ibunya. Paham sampai sini? Kalau nggak paham juga ya udah terserah. Gue tuh malah ngelihatnya ya makin kasihan sama Pak Jokowi karena semasa dia menjabat tuh kayaknya jadi tertekan oleh sang nyonya gitu. Udah gitu Pak Jokowi itu yang malah dibilang-bilang politik dinasti lah apa segala macam. Gue adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan namanya politik dinasti. Kalau dinasti tersebut bisa melanjutkan negara Indonesia menjadi lebih maju dan lebih bagus, why not? Kalau bisa ya sampai Mas Kaisang jadi presiden sampai Jan Etes pun bakal gue dukung tuh dinasti. Terus ya kalau para wabah bilangnya gini, ya keluarga Pak Jokowi diperiksa juga dong. Itu gue rasa tuh orang tinggalnya di goa ya say. Ini nggak tahu aja keluarganya Bapak Jokowi itu udah sering diperiksa oleh KPK dan hasilnya bersih. Bahkan yang kasus kemarin masalah jet pribadinya Kaisang aja, Kaisang loh yang nyamperin KPK, bukan diseret, bukan dipanggil, dia loh yang datengin KPK. Sekarang masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto tidak bisa disetir, tidak bisa disogok karena beliau sudah kaya raya. Duit udah bukan lagi tujuan utama Bapak Prabowo menurut gue ya. Tapi kesejahteraan rakyat bangsa negara rakyat Indonesia inilah yang menjadi prioritas beliau. Tahu beritanya kalau Bapak Prabowo Subianto akan menaikkan gaji 2 juta untuk guru. Dan terkait menaikkan gaji 2 juta untuk guru itu sudah dikonfirmasi oleh admin Gerindra sendiri loh. Yang akan diberikan tambahan gaji 2 juta guru itu adalah guru-guru yang memenuhi kualifikasi guys. Jadi jangan sampai guru-guru yang tidak berhak mendapatkan kenaikan gaji tersebut justru malah mendapatkannya. Sedangkan yang berhak itu malah tidak dapat. Nah, upaya ini bertujuan untuk memastikan dukungan finansial yang diberikan kepada guru memenuhi syarat dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Udahlah para wabah, lu diem-diem aja, nggak usah ngehina-hina, nanti lu dihina balik. Soalnya lu udah hina, jangan lagi ditambahin hina. Udah diem aja, shh. Baru kali ini ya ada kasus korupsi tapi dibela, menggiring opini seolah-olah dia dijebak terus menyalahkan pihak lain. Kali ini gue ngonten pakai rambut asli aja ya, nggak pakai rambut panjang, gerah. Berita yang baru seliweran kemarin ini benar-benar bikin gue jadi gerah banget, bikin gue benar-benar emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu ya tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian, jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Mau kenal orang 20 tahun, mau kenal orang 30 tahun, ya kalau dia salah ya salah. Gak bisa salah jadi benar cuma gara-gara lu udah kenal puluhan tahun, gak bisa. Itu standarisasi dari mana kayak gitu, pemikiran dari mana kayak gitu. Dan yang bikin gue heran adalah kata-kata tersebut terlontar dari orang yang katanya berintelektual tinggi loh. Kalau kata sebelah nih ya, buktinya belum ada udah ditangkap, lucu. Bukti masih dicari kok udah ditangkap.
Belum ada bukti yang kuat kok, kita lihat aja di pengadilan. Gua kasih tahu ya, pakai bahasa yang menurut gue sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dicerna. Belum ada bukti yang kuat, berarti tandanya sudah ada bukti. Tidak mungkin ada penangkapan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Lu pikir di era-era Bapak Prabowo ini semuanya asal comot-comot aja? Enggak begitu sayang, ya. Negara itu juga punya SOP, pemerintahan itu punya SOP penangkapan, ya. Yang paling lucu adalah katanya 400M itu bukan korupsi karena tidak masuk ke uang pribadi. 400M itu hanya kerugian negara. Gue gak ngerti deh, maksudnya gimana sih? Ini gue yang ngelek, gue yang dungu, apa mereka yang kepinteran sih? Jadi kepala gue tuh gak nyampe gitu loh. Menurut gue, ya justru karena itu kerugian negara, makanya berimbas ke rakyat. Bayangin koruptor-koruptor yang udah ditangkap dan merugikan negara tersebut totalnya udah berapa triliun, udah berapa ratus miliar, nyaris triliunan, atau udah lebih dari berapa triliun. Harusnya kas negara itu bisa membantu memajukan, mensejahterakan rakyat dan bangsa negara Indonesia gitu ya. Sekarang kalian lihat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi, Pak. Bukan itu masalahnya. Kalian tahu, BPJS berkasus korupsi. Banyak dana desa yang dikorupsi. Banyak rakyat yang BLT-nya dipotong oleh atasnya. Jadi nyampe ke rakyat itu tidak semestinya. Bukan nominal yang seharusnya mereka terima. Dan banyak lagi kasus lainnya yang akhirnya berimbas ke rakyat. Bukan masalah masuk ke kantong pribadi atau enggak, Pak. Uang negara yang milik negara yang akan dialokasikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bangun bendungan baru, jembatan baru, membaguskan jalanan, menyalakan listrik di daerah-daerah yang listriknya masih nyala-mati, air dan segala macamnya, memajukan pendidikan, bantuan sembako, dan lain-lainnya. Masalahnya susah. Bikinannya itu Imam Mahdi, pemilik kunci surga. Gua susah. Rakyat kecil, rakyat jelata yang gak punya orang dalam untuk menuju surga, ya susah. Mau gua ngomong apapun tetap yang dibelain surga, pemilik kunci surga. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela. Dengan alasan tuh yang gak masuk akal banget, malah beralasan kayak, ya namanya juga berlawanan politik. Hello? Yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya gitulah, kalau lu jujur, kalau lu bersih, ya bersih aja. Koruptor, ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys, buat gua, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja. Tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR, itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang, kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT, gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapat. Makan siang gratis, gue juga nggak dapat. Anak gue juga nggak dapat. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna, dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, gak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi. Lewat platform TikTok gue ini, apapun yang bisa gue speak up, akan gue speak up. Dan gue hanya berusaha mewakili rakyat yang ingin gue wakilkan. Kalau yang gak mau diwakilin ya udah gak usah nontonin konten gue. Punya presiden lemah lembut, dikatain pelangap-pelongo. Giliran punya presiden yang tegas, yang belum ada sebulan, udah ada hasil kerja nyatanya, malah dikata-katain. Dikatainnya sama orang yang menjunjung tinggi perubahan dan katanya berintelektual tinggi. Gue agak ngerti konsepnya tuh gimana gitu. Bisa-bisanya ada koruptor didukung dan didoakan serta dibela. Doa dan dukungan kami tidak akan terputus. Ini siapa yang ngedukung? Soalnya gue enggak. Jadi gue gak termasuk dalam kami tersebut. Mungkin kami yang dimaksud itu adalah si penulis tersebut dan jajaran-jajarannya kali ya. Jadi bukan kayak gue gitu. Roti 400.000 aja pada heboh. Giliran sekarang 400 miliar dibela. Gue gak ngerti lagi konsep pikiran itu kayak gimana. Kocaknya lagi nih, sampai bikin peringatan darurat. Lah sekarang koruptor-koruptor ditangkap, itu bukan peringatan darurat kah? Terus ada lagi nih netizen dungu yang komentarnya kayak gini. Itu yang makan roti 400.000 itu harta kekayaannya banyak banget, uangnya dari mana? Ini adalah ciri-ciri SDM yang minim literasi, yang gak mau belajar dan gak mau cari tahu, gak mau baca. Itu orang ya, yang beli roti 400.000 udah kaya raya dari lahir. Terus lu pikir dulu dong, lu lihat dulu dong, itu situasi kondisinya gimana? 400.000 itu di mana? Di Indonesia memang bukan. Itu di Amerika Serikat, di luar negeri roti 400.000 itu wajar, lumrah. Gua yang belum pernah ke
Amerika Serikat, belum pernah nyobain tuh roti 400 ribu aja. Gue tahu kalau di luar negeri itu harganya mahal-mahal. Dari mata uangnya aja udah lain, Bambang. Oh, waktu itu ke Singapura aja ya, cuman makan nasi McD aja kalau dirupiahin itu kalau nggak salah 200 atau 300 ribu. Gue makan bakso ya di Singapura itu $15 kalau nggak salah. Mungkin kalau dirupiahin sekarang 200 ribu. Bukan mau sok kaya atau flexing atau gimana, enggak. Makanya lu kalau kagak tahu diem aja atau minimal cari tahu. Yang masih nggak masuk dalam bayangan dan pikiran gue adalah kok bisa orang yang berintelektual tinggi bikin status tuh kayak gitu loh, ngedoain dan membela koruptor gitu. Masih yakin kalau si Tom Lembang ini ya ada di jalan yang lurus. Itu ya kalau pemerintah nggak punya bukti mana bisa ditekong sayang, nggak bisa dong. Emang lu kata ini mesin capit gitu ya yang bisa tinggal nyomot gitu, ha? Bukan. Baru kali ini tahu ada koruptor didoain. Gua kira yang didoain itu cuma orang yang lagi menikah ya supaya samawa, terus orang meninggal ya kan supaya diterima di sisinya. Ternyata koruptor juga didoain ya. Bener-bener capek ya kalau ngejelasin ke angin. Ah, Tom Lembong korupsi gula, Pak Anies masih ngebela. Wow, Pak Anies memang sahabat sejati. Melalui unggahan di akun X pribadinya @anisbaswedan, Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga selalu fokus memperjuangkan kelas menengah di Indonesia. Sehingga kabar penangkapan Tom Lembong ini cukup mengejutkan Anies. Anies menyatakan ia siap memberikan dukungan moral dan dukungan lainnya yang dibutuhkan oleh Tom Lembong, dan Anies berpesan kepada Tom Lembong untuk tidak berhenti mencintai Indonesia, dan Anies menyatakan kepercayaannya kepada Tom Lembong. Wow, luar biasa. Memang Pak Anies ini adalah sahabat karib, sahabat sejati, dan konco kentalnya Pak Tom Lembong. Udah jelas-jelas Pak Tom Lembong itu salah. Ada dugaan korupsi yang dia lakukan dan mencapai kerugian yang 400 miliar. Masih aja dibela oleh Pak Anies. Memang luar biasa hebat Pak Anies ini ya. Hebat blundernya. Nih lihat nih postingannya Pak Anies. Di situ Pak Anies bilang dia sudah mengenal Pak Tom itu 20 tahunan. Terus katanya Pak Tom Lembong itu orang yang berintegritas tinggi, orang yang lurus, tidak neko-neko. Tidak neko-neko kok ditangkap ditahan sekarang, ah? Terus katanya I still have my trust in Tom. Saya percaya pada Tom Lembong katanya. Ya, percaya kok pada pejabat yang diduga korup Pak Anies. Gimana sih Pak Anies? Harusnya menurut saya Pak Anies bisa jadi contoh dan mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada sahabatnya si Tom Lembong, ya kan? Ya karena mau gimana pun ceritanya Tom Lembong salah, walaupun kemarin berjuang bersama di Pilpres Pak Tom Lembong jadi co-captainnya, tapi tetap salah, ya. Dan bayangkan kawan-kawan kalau kemarin Pak Anies menang terus Tom Lembong jadi menteri diangkat sama Pak Anies, bahaya negara kita bos, ya kan? Ampun lah. Dan terakhir kawan-kawan, untuk anak-anak abah ya, ini tolonglah kalian jangan framing, kalian buat narasi yang nggak benar ya. Katanya penangkapan Tom Lembong ini dipolitisasi. Tak, itu politisasi bos. Kejaksaan Agung ini sudah meriksa 90 saksi ya, dan bahkan sudah periksa Tom Lembong 3 kali sebelum penangkapannya. Jadi tolonglah ya, jangan kalian ngasal-ngasal ya. Oh iya, by the way, aku pengen lah jadi sahabat Pak Anies, dibelain terus. Mau salah banget, ampun pun dibelain. Mengaku anti korupsi, tapi kok mendukung Tom Lembong dan bilang Tom Lembong ditangkap karena afiliasi politiknya berbeda dengan pemerintah sekarang. Kalau nggak mau ditangkap KPK, jangan korupsi. Sesederhana itu. Yang namanya politikus rata-rata kotor. Kemungkinan juga semuanya korupsi. Tapi kenapa yang ditangkap kebetulan yang berseberangan dengan pemerintah? Wajarlah. Karena mereka itu kan cuma bikin rusuh, bikin rame, mengganggu jalannya pemerintahan, mengganggu pembangunan. Kan penjara terbatas, jumlah aparat terbatas, ya pilih-pilih dulu lah. Wajar-wajar saja. Sebab kalian yang membela Tom Lembong itu juga selalu mencari-cari kesalahan orang lain kan. Orang yang berprestasi, kinerja bagus, yang tidak korupsi, dicari-cari cerita untuk menjelek-jelekan, walaupun gagal juga. Karena Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur. Salam sehat dari Dipa Komala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tom Lembong tersangka impor gula, Anies saya masih percaya pada Tom.
Anies Baswedan memberikan dukungan kepada Thomas Trikasih Lembong TTL atau Tom Lembong yang jadi tersangka kasus impor gula. Anies tetap menaruh kepercayaan kepada Tom Lembong. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. Saya masih menaruh kepercayaan saya kepada Tom dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Terharu mendengar pernyataan Pak Anies untuk sahabatnya. Teman-teman, memang proses ini harus kita hormati. Proses hukum harus kita junjung tinggi. Kita berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya. Siapapun koruptor harus ditangkap. Siapapun itu. Semoga Lembong tidak terlibat dalam kasus ini. Senyum Tom Lembong ketika ditangkap Kejaksaan Agung dan memakai rompi warna pink. Senyum Tom Lembong ketika menyebut semuanya dia serahkan kepada Allah. Senyum Tom Lembong seakan mensyaratkan bahwa kebenaran itu harus diperjuangkan. Senyum Tom Lembong seakan mengatakan tak ada satupun yang harus ditakutkan kalau kita dalam posisi yang benar. Senyum Tom Lembong dengan lesung pipitnya membuat kita terpana. Terlalu cepat prosesnya, terlalu cepat segalanya. Walaupun kejadiannya 9 tahun yang lalu, tiba-tiba rompi pink itu dan tangan di brogol dia rasakan. Senyum Tom Lembong membuat kita optimis. Semoga kebenaran itu, keadilan itu pasti ada di negeri yang religius ini. Kita berdoa kepada Allah agar Tom Lembong benar-benar tak bersalah. Keadilan tentu saja harus sama rata, tidak berat sebelah, baik terhadap pihak lawan ataupun teman sendiri. Senyum Tom Lembong adalah senyum kita semua untuk berharap keadilan itu benar-benar adil. Om Tom Lembong bilang RAWR dong. Apa tuh? Itu kayak gimana ya? Kayak macan gitu. Apa suara singa, suara macan. Oh, ROWOR tuh gitu tuh. Roar, roar. Roaring. Oh, Nggak sanggup aku, nggak sanggup, maaf. Oke. Dikira ini singkatan apa gitu. Huruf besar semua. RAWR kayak SGIE gitu ya. Apa? Enggak. Itu kayak suara macan. Sebentar. Oke. Kita lihat lagi. Mana lagi? Ada yang minta Ke Malang dong. Ya, insya Allah nanti ke Malang juga. Mantap. Salam dari Padang. Aduh, Apa tuh? Langsung merah mukanya. Memang. Juicy. merah terus sekarang. Jadi, Seharian merah terus. Tadi malam gimana tuh? Apa ngikutin timeline ya? Tadi Oh malam. my god. Apa nggak nyangka, benar nggak nyangka, ya kan? Ya kan spontan aja, kayak seperti yang tadi saya cerita. Apa? Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak banjir memori indah. Ya kan dulu jadi penulis pidatonya Pak Presiden, ya kan, mendampingi beliau ke mancanegara, kasih butir bicara, ya kan, yang tadi Anies bilang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam meeting bilateral segala macam kan. Terus kan saya tweet aja tuh apa mengenang saat-saat saya bersama Pak Presiden di Washington DC. Ya nggak kepikir sih banjir komentar, banjir reposting dan
retweet dan sebagainya ya. Jadi, sampai tadi pagi, makanya saya saking terkesima, ya kan, sampai jam 3 pagi, baca-baca sampai jam 3 pagi, nggak bisa stop, kecanduan, saya baca, oh my god, katanya komentarnya lucu banget, oh my god, komentarnya dahsyat ya. Kita tahulah nggak ada yang bisa ngalahin orang Indonesia kalau soal guyon dan kreativitas ya. Jadi